Pagi pemirsa, apa kabar Indonesia pagi hari ini? Kami mulai dengan kabar kebakaran. Stasiun pengisian bulk LPG di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Sejumlah rumah warga ikut terbakar dan kasus ini masih dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Terbakarnya SPBE di Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Rabu malam berdampak pada sejumlah rumah warga yang berada di sekitar. Peristiwa kebakaran ini diduga akibat adanya kebocoran di dalam SPBE dan mengakibatkan adanya korban luka bakar. Pihak Kepolisian Metro Bekasi Kota belum bisa memastikan penyebab pasti serta masih melakukan pendataan kerusakan yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran. Ada 30 unit pemadam kebakaran diterjunkan dan butuh waktu 3 jam untuk memadamkan kobaran api. Sementara korban yang mengalami luka bakar dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Peristiwa kebakaran masih ditangani pihak Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu pemirsa, kebakaran juga terjadi di sebuah gudang kayu di permukiman padat penduduk. Ini tepatnya terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sebuah gudang kayu yang berada di tengah permukiman padat penduduk di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Sidoarjo Kota, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terbakar pada Rabu malam. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di area gudang yang menyulut ke material kayu di dalam bangunan. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya bahan mudah terbakar di lokasi kejadian. Peristiwa tersebut sempat membuat panik warga sekitar. Pasalnya posisi gudang yang berdempetan dengan rumah warga membuat api berpotensi merembet ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Sidoarjo mengerahkan 6 unit mobil damkar untuk menjinakkan api. Akhirnya api berhasil dilokalisir dan tidak merambat ke rumah warga. Masih terkait kebakaran, ini diduga korsleting listrik sebanyak 3 rumah semi permanen di Jalan Cakung, Drainase Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar. Api dengan cepat membesar membuat warga sekitar berusaha untuk membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Salah satu pemilik rumah yang mengetahui rumahnya terbakar jatuh pingsan dan terpaksa harus digotong menjauh dari lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Adi Kumala dan Reza Baluel pagi ini akan menemani Anda dengan sejumlah informasi penting di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya, nanti kami mengupdate bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran yang terjadi di SPBE di Bekasi, Jawa Barat. Dan informasi terkini pemirsa, ini ada gempa dengan magnitudo 7,6 yang mengguncang Bitung, berpotensi tsunami di Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara. Nanti kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda ya. Ini informasinya dari BMKG terakhir memang berpotensi tsunami dan kami akan masih terus mengupdate kondisi terkininya untuk Anda. Ini memang informasinya terus diperbaiki ya malah. Sebelumnya informasi pertama muncul adalah magnitudo 7,3 dan akhirnya direvisi oleh BMKG 7,6 dan lagi-lagi kami informasikan ini berpotensi tsunami. BMKG melaporkan gempa terjadi sekitar pukul 5.48 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 129 km tenggara Bitung dengan kedalaman mencapai 62 km. Iya, jadi sudah ada warning atau peringatan dari BMKG bahwa ini berpotensi tsunami. Jadi mungkin di daerah tersebut sudah ada info untuk melakukan evakuasi ya, karena cukup besar nih. Kalau kita lihat skala Richternya 7,6. Iya,
Kami masih terus berusaha untuk menampilkan kondisi terkini untuk Anda pemirsa. Bagaimana BMKG juga terus memperbaharui informasi terkait dengan gempa dengan magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara yang sekali lagi kami informasikan ini berpotensi tsunami. Iya. Informasi juga menyebutkan bahwa ini terjadi sekitar pukul 6.48 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, atau jadi baru saja terjadi waktu Indonesia Barat ya. Dan kedalamannya sekitar 62 km bagian utara Laut Maluku. Kita akan update bagaimana nanti informasi terkini dari sana. Namun mungkin kita hadirkan dulu informasi lainnya untuk pemirsa. Ya pemirsa, seorang pria kepergok mencuri burung perkutut milik warga di Kelurahan Trajeng, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Jadi mengetahui aksinya dipergoki, pelaku langsung berusaha untuk kabur. Aksi ini langsung memicu reaksi warga sekitar. Ada sejumlah warga yang langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Saat tertangkap, pelaku ini sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram. Situasi baru mereda setelah warga menghubungi pihak kepolisian. Petugas dari Polsek Gading Rejo dan Polres Pasuruan Kota yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari kerumunan warga. Kami tidak benarkan ya aksi main hakim sendiri, lebih baik memang diserahkan ke pihak serahkan kepada pihak yang berwajib. Kurang dari 24 jam pemirsa ini polisi berhasil menangkap tersangka pembunuhan terhadap mucikari di areal Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Motif dari aksi pembunuhan ini karena pelaku kesal terhadap korban yang terkait dengan nota pembayaran yang dianggap mahal ternyata. Tersangka Muhammad Rizky Saputra, 29 tahun, tak berkutik saat sepeda motornya dihentikan oleh petugas gabungan Tekap 308 Polresta Bandar Lampung dan Polsek Panjang di pintu masuk kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan saat akan kabur menuju Pulau Jawa pada Selasa petang. Tersangka nekat menghabisi nyawa mucikari bernama Nurma, 41, di sebuah kafe hiburan malam di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Selasa dini hari. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku kesal saat ditagih nota pembayaran jasa pekerja seks komersial atau PSK yang dipesannya karena dianggap terlalu mahal. Tersangka yang kesal dan dipenuhi amarah menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Korban yang mencoba meminta pertolongan dengan berteriak keluar rumah akhirnya terkapar di depan kafe hiburan malam miliknya. Usai melampiaskan amarahnya, tersangka kemudian kabur bersama rekannya AR dengan menggunakan sepeda motor. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana selama 20 tahun kurungan penjara. Kita beralih ke Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, 3 pengedar obat-obatan keras terbatas atau daftar G diringkus saat tengah melakukan transaksi pembelian obat keras dari Jakarta di jalur Pantura. Penggerebekan ini pemirsa terjadi di kawasan Pantura, dilakukan oleh petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota terhadap pengedar dan kurir obat keras di kawasan Kabupaten Cirebon. Petugas menghentikan sebuah minibus berplat Jakarta yang baru saja keluar dari tol dan hendak mengerahkan dan juga menyerahkan barang ke salah satu tersangka. Ketiga tersangka YAFA dan MU warga Kabupaten Cirebon dan Jakarta diamankan tanpa perlawanan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ada ratusan paket berisi 50.000 obat keras jenis tramadol dan T-Rex yang tersimpan dalam 2 kardus besar. Ketiga tersangka diamankan Polres Cirebon Kota untuk kepentingan penyelidikan dan juga pengembangan. Kita masih di Jawa Barat, pemirsa, ini diduga ugal-ugalan truk kontainer tanpa muatan menabrak pemotor wanita, tepatnya di Jalan Narogong, Pangkalan 5, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai terlindas kendaraan
hingga masuk ke dalam kolong truk. Peristiwa bermula saat pengendara motor yang dikendarai seorang wanita datang dari arah Bogor menuju Kota Bekasi. Namun di saat bersamaan truk kontainer tanpa muatan muncul diduga dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Diduga pemotor kaget dan kondisi jalan bergelombang membuat motor oleng dan terjatuh hingga masuk ke kolong kontainer. Sedangkan motor lainnya yang berada di belakang korban selamat usai sempat terjatuh. Menurut warga di lokasi kejadian, korban diketahui merupakan seorang wanita yang berkendara seorang diri. Korban tewas dan jasad korban dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Laka Lantas Polsek Bantar Gebang dan unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Ya, selalu berhati-hati di jalan raya karena mungkin memang potensi kecelakaan banyak kalau Anda kurang hati-hati ya. Nah, kita juga harus mendengarkan bagaimana himbauan dan juga pantauan lalu lintas dari rekan-rekan NTMC Polri. Brigadir Rizka, silakan dengan informasi lalu lintas dari lokasi Anda. Ya baik, terima kasih Mala dan Reza, dan selamat pagi juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, yang mana kawasan ini memang menjadi salah satu titik rawan kepadatan, terutama di jam berangkat perkantoran seperti ini. Bisa kita saksikan bersama saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan ini mulai nampak ramai dari berbagai arahnya. Antrian traffic light juga antrian traffic light juga sudah mulai nampak. Adanya antrian kurang lebih 200 meter ke belakang bagi kendaraan yang akan mengarah ke Pasar Minggu dari arah Pancoran. Situasi yang sama juga terlihat dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pasar Minggu yang akan lurus menuju ke arah Pancoran. Sedangkan kendaraan dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Pancoran juga mengalami perlambatan kecepatan jelang antrian traffic light, namun selepasnya lalu lintas masih dalam keadaan normal, begitupun kendaraan yang akan mengarah ke Duren 3. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Selain itu, di kawasan ini juga banyak sekali masyarakat yang menyeberang jalan, terutama para pelajar. Untuk itu kami harapkan pengendara mengutamakan para pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Antisipasi juga bagi Anda yang akan mengarah ke Kalibata, mengingat banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang, terutama di sekitar stasiun Kalibata maupun pusat perbelanjaan. Dan bagi Anda yang akan melintas, kami harapkan untuk berangkat lebih awal atau menggunakan jalur alternatif seperti Jalan Haji Samali untuk menghindari kepadatan di titik utama pertigaan. Saat ini juga sudah ada petugas yang berada di lapangan guna melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu tetap jaga kesabaran dan patuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas yang berada di lapangan demi keselamatan bersama di jalan raya. Dan perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 235 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 15 meninggal dunia, 36 luka berat dan juga 299 luka ringan. Dari 235 kasus kecelakaan tersebut, 49% terjadi karena kelalaian pengendara. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan sebelum Anda berkendara, memastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima, kondisi fisik kendaraan Anda pun juga dalam keadaan prima, dan tentunya Anda siap untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi Kamseltib Charlantas di jalan raya. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, tentunya kami juga siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui WA kami yaitu di 085887 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Kalibata. Kembali ke Reza dan Mala, silahkan. Dari Bekasi kita terbang ke Afrika. Cakep. Terima kasih atas laporannya Brigadir Rizka. Cakep. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda nanti kami akan perbaharui ya informasi mengenai gempa di Sulawesi Utara yang mendapatkan peringatan tsunami dan ini bermagnitudo 7,6. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan seperti janji kita tadi, kita akan mengupdate bagaimana situasi gempa di Manado, Sulawesi Utara, di mana terjadi gempa sekitar pukul 5:48 waktu Indonesia Barat berkekuatan 7,6 skala Richter dengan kedalaman 62 km pada jarak 129 km Tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Dan ini adalah salah satu bangunan atau gedung KONI informasinya di sana yang terdampak gempa dan kelihatan ada cukup hancur ya. Betul, ini kedalamannya pemirsa 129 km Tenggara Bitung dengan kedalaman 62 km. Memang tidak cukup dangkal gempanya, walaupun memang kalau kita lihat dari gambar amatir yang kami terima ini cukup menghancurkan bangunan. Begitu kami akan terus mengupdate kondisi terkini untuk Anda pemirsa, dan sekali lagi ini gempa bermagnitudo 7,6 di beberapa wilayah dan peringatan tsunami juga sudah dikeluarkan oleh BMKG. Betul. Diharapkan warga segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Bagi Anda pemirsa yang memiliki keluarga juga di sana, mungkin Anda bisa mencoba menghubungi. Kami juga akan terus menghadirkan informasi terkini untuk Anda, termasuk kondisi terkini di sana ya. Iya, dan di situs resmi BMKG juga selain informasi bahwa ini berpotensi tsunami, BMKG juga sudah melakukan rekomendasi untuk evakuasi di beberapa daerah ya kepada pemerintah daerah. Di antaranya adalah di Kota Ternate, Halmahera, kemudian Kota Tidore, Kota Bitung, Minahasa bagian selatan, Minahasa Selatan bagian selatan, serta Minahasa Utara bagian selatan. Jadi itu statusnya siaga. Dan diharapkan pemerintah daerah melakukan evakuasi. Walaupun kami belum tahu kondisi di sana seperti apa, pemirsa, kami harapkan memang early warning system sudah berjalan dengan baik sehingga memang warga bisa mengevakuasi diri ke tempat lebih aman ya. Kami akan update nantinya untuk Anda bagaimana kondisi terkini di sana. Tapi kita ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Pemirsa, ini setelah melakukan lawatan ke Jepang, Presiden Prabowo Subianto ini melanjutkan perjalanannya tepatnya ke negeri Gingseng, yaitu di Seoul, Korea Selatan. Ya, setibanya di Seoul, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Korea Selatan atau Blue House. Kedatangan Presiden Prabowo langsung disambut upacara kenegaraan dengan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ke Seoul ini bertepatan dengan 53 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, kedua presiden membahas sejumlah isu, diantaranya upaya mempererat persahabatan Indonesia-Korsel dan peningkatan kemitraan strategis kedua negara. Nah, ini juga seru ya. Pada pertemuan kemarin juga Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Carmen dari grup K-pop Hearts to Hearts. Gitu. Jadi dalam satu ruangan yang sama, salah satu bentuk diplomasi dari Korea Selatan seperti itu, diplomasi mengenai budaya yang dilangsungkan ke berbagai negara termasuk Indonesia ya. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Perpanjangan masa penahanan selama 40 hari ke depan terhitung mulai 31 Maret 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas alias Gus Yakut di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk 40 hari ke depan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penahanan Yakut masih perlu diperpanjang karena penyidik belum selesai melakukan penyidikan. Penyidik masih membutuhkan waktu mengumpulkan keterangan-keterangan tambahan untuk kelengkapan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji sebelum masuk ke tahap penuntutan. Ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan yang pertama terhadap tersangka saudara YCQ. Setelah dilakukan penahanan pertama untuk 20 hari, kemudian hari ini dilakukan perpanjangan untuk 40 hari ke depan. Karena memang penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keterangan-keterangan tambahan. Sebelumnya KPK sempat mengalihkan penahanan Yakut menjadi tahanan rumah pada Kamis 19 Maret lalu.
Pengalihan penahanan tersebut atas permohonan pihak keluarga pada 17 Maret 2026. Namun pada Senin 23 Maret KPK kembali mengembalikan status Yakut menjadi tahanan rutan. Sebelum ditahan, Yakut menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, KPK menetapkan total 4 orang sebagai tersangka. Selain Yakut, 3 orang lainnya adalah Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan ex-staf Sus Yakut, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja, dan Asru Aziz Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, ini terkait dengan yang sempat viral kemarin ya, mengenai kasus Amsal Sitepu, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja kreatif videografer Amsal Christy Sitepu. Amsal tidak terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa. Ya, Amsal Christy Sitepu dinyatakan tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara tahun anggaran 2020-2022 sebesar Rp202.161.980 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Muhammad Yusafri Hadi Girsang, Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan. Kasus Amsal mencuat dan juga viral setelah dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta atas dugaan kasus korupsi proyek video profil desa. Amsal menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi setelah menjalin kerjasama dengan beberapa desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo dalam pembuatan video profil desa yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2020 hingga 2022 dengan biaya pembuatan video Rp30 juta per desa yang diajukan melalui proposal kepada kepala desa. Untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Gubernur Banten Andra Soni akan memanggil Bupati dan juga Wakil Bupati Lebak yang terlibat perselisihan saat silaturahmi Idul Fitri beberapa waktu lalu. Kirain anak kecil berantem yang biasanya harus didamaikan ya, ternyata ini orang videonya juga dewasa viral juga. banget ya. Iya, ini bukan ya. orang dewasanya tapi pejabat publik ya. Dalam upaya meredam polemik, Gubernur Banten mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Lebak yang disebut memiliki itikat baik untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi. Menurut Andra, konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak dapat segera diselesaikan secara internal demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Gubernur Banten menegaskan kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pembinaan dan menjaga soliditas pemerintahan di wilayahnya. Ini padahal momennya kemarin pas ya, lagi halal bihalal, maaf-maafan ya. Silaturahmi Idul Fitri loh judulnya. Harusnya nggak bisa nggak perlu panjang. Malah berantem. Soal itu Pak, konflik kemarin gimana? Ada kenyataan? Insya Allah, kita udah ngobrol, saya udah telepon-teleponan. Udah telepon. Kenapa nggak dibarengin Pak panggilan? Ya, kan kita ada cara lah. Ada cara bersama supaya ini kan mungkin miss kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang tidak tepat. Tapi prinsipnya kita ingin kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota itu bersinergi yang kuat. Karena saat ini yang paling kita perlukan adalah sinergi agar kita bisa maksimal melayani masyarakat. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menyatakan niatnya untuk menarik diri dari aliansi NATO. Langkah drastis ini dipicu oleh kekecewaan Trump terhadap negara-negara sekutu yang dinilai gagal memberikan dukungan nyata dalam operasi militer Amerika Serikat di Iran. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Trump dalam wawancara eksklusif bersama surat kabar Inggris Daily Telegraph. Ia menegaskan bahwa rencana penarikan diri Amerika Serikat dari Pakta Pertahanan tersebut sudah berada pada tahap di luar pertimbangan kembali atau bersifat final. Trump mendeskripsikan NATO sebagai sebuah macan kertas. Kekecewaan yang memuncak setelah para sekutu enggan memberikan dukungan penuh terhadap agresi militer Amerika Serikat di Iran yang memasuki minggu kelima.
Menurut Trump, absennya dukungan sekutu telah membuktikan keraguan panjangnya mengenai kredibilitas dan kekuatan nyata aliansi tersebut. Surprises with war. They can be very bad surprises. I mean, wars are lost that should be won. Many wars are lost. You think a country is going to wipe somebody out and they end up getting wiped out themselves. So it's always risky. But I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now based on their actions, I guess. Kalau kita bicara mengenai perang antara Iran, Amerika Serikat dan juga Israel, ini memang nggak ada habisnya begitu ya. Dampaknya sudah luar biasa. Di Amerika Serikat kenaikan harga BBM tertinggi terjadi sejak 2002, bahkan naiknya sampai 36%. Malah ini cukup meningkat ya. Termasuk negara-negara kawasan di sekitar kita, harga BBM juga sudah mulai tinggi dan ini katanya sudah mulai meluas, nggak cuma dampak perang secara masing-masing pihak, tapi sudah regional. Nah, apakah benar negara-negara lain ataupun proksi-proksi dari negara tersebut sudah terlibat dalam perang ini sehingga semakin melebar menjadi perang regional? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Aisyah R. Kusuma Sumantri, peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategis Intelligence. Selamat pagi Mbak Aisyah. Selamat pagi Mbak Mala dan Mas Reza. Oke, kemudian ada juga Marsma TNI Purnawirawan Bastari, pengamat militer dari Unhan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Saya mau nanya ke Pak Bastari dulu terkait dengan paket terakhir kita ini, terkait pernyataan Trump yang akan keluar dari NATO. Apakah ini akan mengubah peta militer di perang Timur Tengah ini dengan keluarnya Trump dari NATO nantinya? Kalau ini benar-benar terrealisasi ya? Baik, terima kasih Mbak. Sebetulnya kan posisi seperti yang diucapkan oleh Trump itu sampai sekarang itu sudah ada tanda-tandanya sebelum serangan ke Iran yang pertama. Ya karena apa? Proses penyerangan itu karena Trump itu seolah dan memang menjadi pemimpin dari NATO. Apapun yang dilakukan oleh salah satu negara NATO itu sebetulnya harus dimusyawarahkan di antara mereka sendiri. Nah, si Trump ini mengambil langkah sendiri tanpa melalui fase musyawarah dengan negara-negara NATO. Karena perhitungannya blitzkriegnya dia di Iran itu akan berakhir sempurna dengan kekuatan teknologinya. Tetapi dalam pelaksanaannya selama 4 hari itu tidak membuat Iran menjadi seperti yang diekspektasikan oleh Trump. Di luar ekspektasi. Menghadapi kendala yang luar biasa atas serangan balik daripada Iran itu. Dan dalam menghadapi serangan balik itu, Amerikanya meminta kesediaan negara-negara NATO untuk mendukung dia. Dan ini menjadi dilema dalam suatu organisasi fakta pertahanan dan dilema karena tidak melalui prosedur yang sebetulnya. Oleh karena itu kita lihat beberapa negara penting kunci di NATO itu menolak untuk memberikan dukungan. Dari sinilah kekecewaannya Trump itu, sementara di pihak negara anggota NATO yang di Eropa juga sudah memiliki kekecewaan di dalam proses daripada tindakan Trump itu sendiri. Maka ini saya pikir akan mengakibatkan dari perubahan dari unipolar jadi multipolar nanti dalam konteks keamanan ataupun organisasi fakta pertahanan berikutnya. Dan ini merupakan target yang ingin dicapai oleh Rusia dan Cina sebetulnya. Oke, saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, kalau kita lihat, ini kan dalam 24 jam terakhir serangan-serangan tetap dilakukan begitu ya, baik ke Iran maupun negara-negara teruk. Ini sudah masuk dalam kategori perang secara regional atau masih belum sih Mbak? Ya, kita lihat di sini sebenarnya kalau dikategorisasikan ini sebenarnya sudah regional. Yang pertama kita lihat di sini Iran ini kan sebenarnya memiliki jaringan axis of resistance. Yang awalnya sebenarnya di awal-awal ini ada beberapa yang mungkin masih wait and see untuk bisa bergabung, gitu ya. Termasuk diantaranya adalah Houthi yang kemarin kita ketahui melakukan serangan-serangan ke bagian selatan Palestina yang dikuasai oleh Israel. Nah lalu kemudian
Kita lihat di sini Houthi ini kan sebenarnya juga merupakan salah satu aktor yang dulu ya sempat diserang oleh Amerika Serikat di tahun 2025 kemarin, dan dia berusaha untuk menunggu sebenarnya, berusaha untuk merestrukturisasi ya karena banyak pemimpin yang meninggal, lalu kemudian mempersiapkan diri via militernya gitu. Nah sekarang ketika kondisinya tepat, ada alignment secara ideologi, lalu kemudian ada alignment secara kepentingan juga di region itu, terutama karena dua-duanya juga merupakan align secara agama ya, Syiah gitu ya. Lalu kemudian kita lihat di sini ada Hezbollah juga di utara, yang mana berarti Amerika Serikat dan Israel di sini harus menghadapi three front war. Jadi ada beberapa front sekaligus yang perlu ditangani sekarang. Nah kemarin juga terakhir selain Houthi yang mulai kemudian melakukan serangan, mengancam menutup dan melakukan destruksi di Selat Bab el-Mandeb gitu, kita juga bisa melihat bahwa di utara di Hezbollah ini juga kemudian mulai memanas ya. Kemarin kita sudah mendapatkan berita mengenai meninggalnya 3 orang TNI ya, anggota dari Unifil. Nah, yang kita lihat sekarang Israel ini sekarang melakukan serangan ofensif ke utara, gitu ya. Dia berusaha untuk kemudian menguasai daerah Sungai Litani dan menekan Hezbollah gitu. Jadi kita melihat ini sudah bukan lagi kemudian perang yang tertutup ya secara regional, tetapi ini sudah melibatkan proksi-proksinya Iran atau axis of resistance di kawasan, dan kemudian di sini sekarang juga negara-negara Teluk ini juga sudah mulai ada pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan ragu untuk kemudian melakukan retaliasi. Meskipun sampai sekarang sebenarnya belum ada actionnya, tetapi ketika sudah dinyatakan pernyataan tersebut, maka kemudian kita bisa expect bahwa di masa depan mereka mungkin saja melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bersifat militeri. Berarti ini kan sebenarnya Israel ini sengaja untuk mengaktifasi kelompok-kelompok sekutu dari Iran seperti Hezbollah dan juga Houthi. Dan menurut Anda apakah ini sebenarnya menguntungkan Iran atau menguntungkan Israel? Saya rasa sebenarnya mungkin tidak disengaja. Sebenarnya Israel inginnya sebenarnya ini fokus sebenarnya ke Iran, dan Hezbollah ini kan sebenarnya sudah agak lama dia berkekade-dekade sebenarnya ada stalemate di antara Hezbollah dengan Israel. Tetapi mungkin yang agak dihindari ini Houthi, karena sebenarnya bergabungnya Houthi ke dalam konflik ini menyebabkan sebenarnya ada multi-layered deterrence untuk Iran. Jadi efek gentar gitu ya. Karena sekarang Iran sudah menguasai Selat Hormuz yang merupakan selat di mana 20% dari perdagangan minyak dunia melewati sana. Lalu sekarang ada ancaman juga di Selat Bab el-Mandeb, di mana kemudian Bab el-Mandeb itu adalah jalur keluar dari terusan Suez. Dan itu konsist sekitar 12% dari total perdagangan dunia. Jadi yang dikhawatirkan adalah sebenarnya di sini perang yang jangka panjang, protracted war, bukan lagi dari sekedar sisi militernya, tetapi kemudian dari sisi ekonomi juga. Karena jujur kalau dari segi pertempuran, sebenarnya Iran dan Israel dan Amerika Serikat ini secara militer saja Irannya sebenarnya tertinggal jauh gitu. Tetapi dia cara untuk bertahannya, dia itu mengetahui bahwa ada strategi nih untuk bisa melampaui kekuatan-kekuatan yang lebih besar seperti Israel dan Amerika Serikat, yaitu membuat perangnya menjadi perang atrisi, yang artinya di sini ada doktrin dari Iran namanya soft war yang memanfaatkan tidak hanya sekedar kekuatan militer saja, karena dia tahu dia pasti akan kalah kalau menggunakan kekuatan militer. Akhirnya yang dimanfaatkan adalah kekuatan-kekuatan, baik itu kemudian letak geografis mereka, tekanan mereka terhadap ekonomi, tekanan terhadap politik, persepsi masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan saya rasa sebenarnya bergabungnya negara-negara bukan negara ya, tapi aktor-aktor non-negara ya justru ya, yang merupakan proksi Iran, ini akan sebenarnya memberikan tekanan lebih secara militer. Karena tadi kalau secara militer saya rasa Iran ini memang membutuhkan dukungan dari sisi lain. Ya. Oke, saya ke Pak Bastari. Pak Bastari, kalau kita memetakan ya, ini sudah masuk pekan kelima, bagaimana kekuatan militer dari masing-masing pihak? Kalau tadi Mbak bilang kondisi militer dari Iran sebenarnya kan juga tidak memadai dibandingkan dengan pihak-pihak lain begitu. Tapi masuk pekan kelima ini seperti apa kondisinya? Baik, kalau pengertian itu kita artikan bahwa kekuatan kuantitatif daripada tentara Iran itu memang kalau secara kuantitatifnya tidak menurun, tidak signifikan. Karena kalau situasi menghendaki, maka reserve-nya itu berjuta-juta. Karena dia didukung ya oleh rakyatnya full. Berbeda sekali dengan dukungan rakyat Amerika kepada Trump yang justru menolak ya. Justru menolak. Disinilah letaknya asymmetric warfare-nya itu berjalan. Nah, jadi kalau kita melihat peta berikutnya, kenapa mereka berkonsentrasi kepada buffer zone-nya Iran, yaitu ya Hamas, Hezbollah dan Houthi, ya kan? Karena saya melihat itu ada kalkulasi ekonomiknya, ya kan? Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita bahwa
akan melaksanakan serangan darat dan airborne, ya kan? Serangan darat baik akan dilakukan oleh angkatan darat maupun marinirnya dan airborne 82-nya. Itu saya pikir dengan adanya fakta di hari ini, ya kan, mereka akan menarik justru petanya semakin dekat, dan ini menguatkan spekulasi daripada internasional bahwa sebetulnya arah untuk perdamaian itu terwujud di dalam langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh Amerika maupun oleh Israel. Semakin surut dari sana, walaupun kiriman-kiriman misailnya tetap itu hanya untuk menunjukkan bahwa sebetulnya eksistensi Iran itu masih di dalam ini. Nah, tapi mereka akan menghadapi justru yang betul-betul berhadapan dengan mereka, ancaman nyata, tetapi untuk memukulnya jauh lebih efisien daripada untuk ke Iran. Nah, itu dia. Kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Apakah kemungkinan diplomasi ini justru semakin berkurang atau bahkan lebih terbuka? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan usai jeda juga kita akan update bagaimana kondisi terkini gempa di Manado, Sulawesi Utara. Saat lagi pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialognya. Saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, kami juga sebenarnya penasaran mengenai statement dari Donald Trump yang mengatakan bahwa ya ini perang sebenarnya sudah terlihat ujungnya begitu. Sebentar lagi akan selesai. Tapi klaimnya justru tidak ditanggapi oleh pihak Iran begitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini ada deadlock negosiasi atau strategi Trump yang memang salah dalam komunikasi ini? Ya, saya kira begini. Kita harus melihat beberapa statement Trump ke belakang ya. Statementnya selalu berubah-ubah. Dari mulai 48 jam ultimatum, lalu kemudian 5 hari, lalu kemudian 10 hari, lalu kemudian 3 minggu. Dan pada akhirnya kemudian Trump bilang bahwa oh ya tidak apa-apa kalau Iran tetap mau menguasai Selat Hormuz. Kan itu berarti ada perubahan stance tertentu ya yang kemudian disampaikan oleh Trump gitu ke mata publik. Dan kita harus melihat juga kemudian apa sih interestnya Amerika, objective goalsnya apa sih dengan berperang di Iran ini. Nah, objective goalsnya pun sampai hari ini sebenarnya tidak jelas apa sebenarnya. Banyak ya, dari mulai kemudian menghentikan kapasitas nuklir Iran, lalu kemudian menghentikan pembiayaan Axis of Resistance, lalu kemudian pelanggaran humanitarian, lalu bahkan sampai ke arah minyak ya, dan sumber daya uranium, dan bahkan Armageddon. Itu semuanya sudah disebut lah. Tetapi untuk bisa mencapai seluruh strategic goal tersebut, sebenarnya yang dilakukan Amerika itu harusnya adalah mengganti rezim yang ada di Iran. Gitu ya, menjadi rezim yang lebih ramah terhadap Amerika Serikat dan Israel. Karena tanpa kemudian ada rezim pengganti, sebenarnya karakteristik dari rezim Mojtaba Khamenei itu akan sama saja pada akhirnya gitu. Nah, lalu yang kita lihat di sini adalah Trump ini kan mengatakan bahwa ini akan selesai dengan menghentikan kapasitas nuklir Iran. Nah, sebenarnya ini kan pembicaraan ini sudah pernah dilakukan ketika nuklir deal di tahun 2025 kemarin. Ketika Iran ini menyetujui syarat-syarat dari Amerika Serikat untuk bisa zero stockpiling uranium, lalu kemudian memasukkan asesor-asesor yang memastikan bahwa Iran tidak punya kapasitas pembangunan senjata nuklir. Dan ini kemudian menjadi pertanyaan loh, lalu untuk apa berperang gitu kan? Nah, kita harus lihat juga di dalam Amerikanya sendiri, Trump ini sebenarnya khususnya administrasinya ya mengalami banyak tekanan atas perang ini. Yang pertama adalah kemudian tekanan dari masyarakat. Kemarin kan kita tahu bahwa ada gerakan knocking ya, knocking movement. 9 juta. 9 juta orang, yang mana itu luar biasa banyak sekali. Dan sebenarnya kan mereka marah atas perang yang dilakukan tanpa ada kemudian peringatan, tanpa ada proses konstitusi ya di awal gitu. Jadi kita melihat di sini masyarakatnya juga marah karena tadi mulai merasakan dampak-dampak dari segi ekonomi, dan mereka harus membayar lebih 80 sen ya per liter minyak yang harus mereka bayar. 36% ya. Betul, dan itu kan tidak hanya berpengaruh dari segi transportasi saja, tapi ini berpengaruh dari segi industri, rantai pasok, lalu kemudian kesehatan, dan masih banyak lagi ya masalah energi ini. Nah, lalu kemudian yang kedua, Trump ini menghadapi pertanyaan dan kritisisme dari Kongresnya sendiri, gitu ya. Apakah sebenarnya perang ini bisa legitimate atau tidak gitu? Karena Trump ini diminta untuk membuktikan legitimasi dari perang ini sebenarnya ke Kongres dan ke Senat gitu. Nah, sampai sekarang kan Trump ini masih berusaha untuk membuktikan, tetapi sebenarnya belum ada jawaban yang convincing untuk kemudian ke Senat dan ke Apakah Trump juga tertekan secara elektabilitasnya mulai menurun dan mendekati election yang terdekat? Betul, kan sebentar lagi nih kita akan ada midterm election. Sebenarnya secara konstitusi perang ini sudah sah, karena sempat kemudian didiskusikan ya waktu itu di Kongres, dan kemudian
ya 219 Kongres menyetujui adanya perang ini gitu ya. Tetapi kemudian pembuktiannya itu. Nah, masalahnya Kongres ini kan sekarang karena incumbent-nya itu adalah Republikan ya. Kita lihat bahwa Kongresnya ini masih banyak yang berpihak ke Donald Trump. Nah, tetapi ketika kemudian midterm election ini dilakukan, kita nggak tahu arah politiknya kemana. Ada kemungkinan political will untuk melanjutkan peperangan ini itu akan berubah anginnya. Nah, selain itu sebenarnya ada faktor juga dari tekanan internasional tadi ya, dari NATO, bahwa aliansi yang selama ini dianggap sebagai aliansi tradisionalnya Amerika Serikat memutuskan untuk mereka tidak mau ikut campur di dalam perang ini, karena tadi kata Pak Besari bahwa ini dilakukan tanpa ada proses konsultasi. Lalu kemudian juga Trump menunjukkan ada behavior anti-allies dengan mengatakan bahwa mereka akan menganeksasi Greenland ya, dan kemudian mereka juga kemarin sempat mau meminjam Patriot System-nya ya, Patriot System-nya Poland akhirnya ditolak juga gitu ya. Dan kemarin kan mereka juga meminta kemudian bantuan-bantuan dan hampir semuanya menolak gitu. Dan ini juga kan membuat ada tekanan politik juga dari Amerika Serikat dari segi domestik maupun dari segi internasional. Baik. Oke, Pak Basari, kembali saya akan menanyakan soal itu. Trump tadi mengatakan bahwa 2-3 pekan ini akan selesai semua perangnya begitu, tapi dari sisi strategi militer, apakah ini strategi yang bagus juga dipilih oleh Trump? Ya, kalau posisi Trump itu menginginkan ini akan segera berakhir, itu kan klaimnya. Tetapi kalau itu disetujui oleh Iran, itu justru kontraproduktif dengan tujuan daripada Iran. Kita mengartikan bahwa kemenangan bagi Iran itu the longer warfare, the better for them. Iya. Ya, jadi oleh karena itu ketika Amerika dan Israel agak surut dari garis depan pertempurannya dengan Iran, walaupun secara sporadis masih ada, ke arah dalam, ke arah perbatasan Israel sendiri, itu mengindikasikan bahwa justru yang mengaktifasi perang regional ini justru dari pihaknya Iran dan kawan-kawan. Supaya apa? Supaya perangnya bisa berlarut. Disinilah esensi dari protracted warfare, ya, perang berlarut. Nah, jadi saya pikir terjebaknya itu Trump ini ketika dia juga menyatakan bahwa dia akan menarik diri dari NATO. Dan ini sekali lagi poin bagi kelompok Iran untuk memenangkan ini di aspek non-militer. Artinya apa? Mereka bisa mengikis, bayangkan organisasi Pakta Pertahanan sebesar NATO bisa dikikis dalam event peperangan yang unkonstitusional menurut dunia ini seperti ini. Ini saya pikir semakin lama poin-poin itu kita berikan dalam penilaian itu berada di poin positif di pihak Iran dan kawan-kawan. Nah, Amerika justru semakin, kalau dia melanjutkan ini semakin lama, yang diaktifasi oleh Iran justru dia akan semakin dalam terjebak. Nah, sekarang bagaimana dia akan menemukan exit strategi yang tidak memalukan di dalam kancah politik maupun di dalam kancah militer. Oke, terima kasih Pak Bestari. Tampaknya memang Trump harus mencari dan menemukan exit strategi yang tepat ya, biar tidak menanggung malu. Terima kasih juga Mbak Isa atas analisanya pada pagi hari ini. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saja kami akan terus mengupdate untuk Anda bagaimana kondisi terkini gempa dengan magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara. Kami akan hadirkan informasi secara langsungnya usai jeda. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami akan mengupdate bagaimana kondisi di gempa Sulawesi Utara dengan magnitudo 7,6 yang terjadi dengan kedalaman 62 km. Ini sudah bergabung juga bersama kami Bapak Adolf Tabengkel Kaban dari BPBD Sulawesi Utara. Pak Adolf, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Adolf, mungkin pertama bisa Anda kabarkan kepada kami bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah informasi mengenai magnitudo 7,6 ini masih dalam data yang sama atau sudah ada perbaikan, Pak? Karena informasi awal kami dapatkan 7,3 lalu diperbaiki menjadi 7,6, Pak Adolf. Ya, selamat pagi pemirsa. Memang gempa tadi pagi cukup signifikan. Jadi informasi terakhir 7,6 skala Richter. Yang pusatnya 129 dari arah Bitung ke Halmahera. Jadi pusat gempanya. Ya, mungkin itu gempa tadi pagi yang mengakibatkan juga jatuh satu korban akibat reruntuhan bangunan di
di seputaran KONI, lapangan KONI yang ada di Kota Manado. Itu informasi terakhir, dan juga tapi yang gipsumnya Pak Adolf. jatuh ke bawah. Korban untuk sementara 1, demikian. Baik, Pak Adolf, bisa juga tidak Anda gambarkan seberapa luas jangkauan dari gempa ini tadi pagi? Dirasakan di wilayah mana saja? Oh ya, memang hampir seluruh Sulawesi Utara merasakan getaran akibat earthquake, akibat gempa yang tadi pagi yang cukup signifikan, yang menghebohkan tadi pagi. Jadi kita juga masyarakat Manado, khususnya yang di pesisir, di Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut juga diminta untuk tetap waspada karena high risiko untuk tsunami, jadi diminta untuk berjaga-jaga, menghindar dari tempat-tempat yang seputaran pinggir pantai. Tinggal kita melihat perkembangan selanjutnya dari BMKG. Ya, kita monitor terus jam demi jam ya. Baik, Pak Adolf, peringatan tsunami-nya apakah sudah dicabut atau belum? Belum. Dan Belum. Masih belum ya? Masih diminta waspada. Masih diminta untuk waspada. Sejauh ini Pak, sejauh ini sudah hampir 1 jam ini gempa terjadi di sana. Berapa kali gempa susulan yang dirasakan? Cuman 1 kali yang cukup lumayan tadi, 7,6 yang kita rasakan di Manado. Manado. Gitu. Baik, Jadi, Pak Adolf, jika memang ya. peringatan tsunami ini belum dicabut, apakah evakuasi di sana sudah dilakukan di sejumlah daerah yang berstatus siaga? Ya, kita waspada lah. Nanti lihat perkembangan terus. Karena kan ada informasi juga dari BMKG yang memonitor keadaan di lapangan. Demikian, Pak. Pak Adolf, Anda bisa gambarkan juga kepada kami, Pak, bagaimana kondisi terkait lokasi-lokasi penting seperti rumah sakit, begitu apakah memang saat ini berjalan dengan semestinya? Terlebih juga tadi Anda katakan ada korban yang juga sudah dievakuasi ke rumah sakit, begitu? Pak Adolf. Baik, terima kasih Pak Adolf atas informasinya. Kita juga akan mengupdate kondisi terkini bersama dengan reporter TV One yang berada di Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias. Marwan, bagaimana kondisi terkini dari pengamatan Anda di sana? Ya, baik Mala dan juga pemirsa, gempa bumi dengan magnitudo 7,6 magnitudo yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada 2 April 2026 sekitar pukul 05.48 waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian barat maksud kami. Memang di Kota Manado sendiri memang aktivitas berjalan dengan lancar, namun di Gedung KONI sendiri memang mengalami ambruk akibat dari gempa tersebut. Karena di sini terdapat 1 korban jiwa yang saat ini meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka luka dan saat ini telah dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Manado. Dan memang di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini memang banyak masyarakat yang berkumpul di sekitar Gedung KONI Manado karena mengalami ambruk di bagian sisi kiri. Nah, di sini memang setelah dipasang garis polisi dari Polda Sulawesi Utara telah dilakukan olah TKP di lokasi dan saat ini korban memang telah dievakuasi ke rumah sakit. Baik, Marwan, dari informasi yang Anda dapatkan sejauh ini, ada berapa bangunan yang memang terganggu atau mengalami kerusakan akibat gempa tadi? Ya, dari pantauan kami dan laporan dari pihak pemerintah memang saat ini baru 1 yang dilaporkan mengalami kerusakan, yaitu Gedung KONI tadi yang Manado yang mengalami ambruk di bagian sisi. Memang gedung ini memang sudah tua dan beberapa waktu lalu saat gempa juga sempat terjadi ambruk di bagian sisi kanannya, begitu.
Ya, Marwan, lalu bagaimana saat ini warga di sana? Apakah mereka masih mengamankan diri di lokasi yang lebih aman atau sudah kembali ke rumah masing-masing? Ya, malah memang saat ini di Kota Manado sendiri memang aktivitas berjalan dengan normal pasca gempa ini. Namun pihak pemerintah menghimbau untuk selalu waspada dan mengungsi ke tempat-tempat yang aman jika terjadi gempa susulan yang lebih besar. Dan memang malah di pihak BMKG sendiri telah mengeluarkan peringatan dini tsunami di Sulawesi Utara di beberapa wilayah, yaitu di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, Kepulauan Mangun bagian selatan, gitu malah. Baik, Marwa Dias, terima kasih atas laporannya. Kami akan terus mengupdate kondisi terkini. Anda kami harapkan hati-hati dan juga tetap mengungsi ke tempat yang lebih aman ya. Terima kasih Marwan. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan kami masih akan mengupdate bagaimana situasi terkait dengan gempa 7,6 skala Richter yang terjadi di Sulawesi Utara. Kita akan terhubung dengan Marwan Dias yang berada di Gedung KONI Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Marwan, bagaimana update terkini? Apakah saat ini sudah ada laporan berapa jumlah gedung yang mengalami kerusakan akibat gempa, kemudian korban mungkin yang juga dievakuasi? Mana yang tidak berusaha gempa 76 yang mencapai wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Utara pada pagi-pagi memang menyebabkan gedung KONI di Radio Pemerintah Sulawesi Utara mengalami ambruk dan menimpa salah satu pelaku UMKM yang berjualan di daerah KONI ini mengalami meninggal dunia dan saat ini lagi evakuasi kita akan Manado. Dan di tempat yang di lokasi ini kita lihat bagaimana puing-puing dari gedung KONI Radio Manado ini ambruk pagi tadi. Dan di sini memang telah dipasang dari polisi dan Polda Sulawesi Utara dari Napi telah melakukan olah TKP di lokasi ya, Marwan. ambruknya gedung KONI. Marwan, boleh diperbaiki dulu audio Anda karena terputus-putus, kurang jelas Marwan. Ya, ini adalah gedung KONI Manado, Sulawesi Utara yang terdampak gempa ya dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tadi informasi yang kami dapatkan juga mengenai korban tewas. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan ada 1 korban tewas yang memang sudah sebelumnya dievakuasi terlebih dahulu ke rumah sakit. Sebagai informasi untuk Anda pemirsa, ini gempa dengan magnitudo 7,6 terjadi di Sulawesi Utara pagi ini pukul 5.48 waktu Indonesia Barat. BMKG juga menginformasikan bahwa memang ada potensi tsunami yang kabarnya sampai saat ini masih belum dicabut begitu, dan informasi dari rekan kami tadi Marwan juga sempat mengatakan bahwa memang warga tetap mengevakuasi diri ke lokasi yang lebih aman walaupun sebagian warga kembali beraktivitas normal. Tadi Marwan juga menjelaskan bahwa tidak ada gempa susulan yang bisa dirasakan lagi dari pukul 5.48 tadi sampai dengan saat ini pukul 7.41. Kami juga terus memberikan informasi terkini untuk Anda pemirsa. Ini gambar yang kami hadirkan tepatnya di Manado ya, di pesisir Manado. Ini adalah video-video amatir dari warga bagaimana kejadian gempa pagi tadi. Kita akan kembali menghubungi Marwan. Apakah sudah tersambung Marwan? Silakan dengan laporan Anda. Ya, malah dan juga pemirsa gempa bumi yang terjadi pada pagi tadi menyebabkan gedung KONI Radio Manado mengalami ambruk dan menimpa salah seorang pelaku UMKM yang berjualan di sekitar gedung KONI ini meninggal dunia dan saat ini telah dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Manado. Dan di lokasi tempat kami melakukan ini memang puing-puing ada di belakang ini memang dari gedung KONI masih ambruk di pola-pola
ini pihak kepolisian dari tim inafis dari Polda Sulawesi Utara telah diturunkan ke lokasi dan melakukan olah TKP tempat pembabakan tadi memang dipasang garis polisi, mana ini masyarakat berkumpul di lokasi ini, dan diketahui bahwa gedung KONI Sario Manado ini pada gempa beberapa tahun lalu juga sempat mengalami ambruk di sisi bagian kanan, dan saat ini memang gempa yang terjadi pada pagi tadi memang ambruk di bagian sisi kirinya, itu malah. Baik, Marwan, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami bagaimana kondisi di belakang Anda, di mana banyak sekali masyarakat, termasuk petugas juga, apa yang terjadi saat ini? Apakah memang kondisi gedung dari KONI ini sudah diberikan garis polisi tadi, seperti yang kami lihat, begitu? Ya, memang di lokasi tempat saya melaporkan ini, di mana kita lihat di belakang saya ini memang banyak puing-puing yang berserakan dari bagian lantai 2 gedung KONI Sario Manado yang ambruk pada pagi tadi, di mana saat ini pihak kepolisian dari tim Inafis Polda Sulawesi Utara telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP, dan saat ini memang di lokasi telah dipasang garis polisi. Namun di sini masih terlihat banyak petugas dari TNI Polri yang masih bersiaga di lokasi untuk menghindari masyarakat yang akan masuk ke lokasi, karena kita diketahui bahwa KONI ini memang usianya sudah tua, dan kita tahu bahwa pada gempa beberapa tahun lalu memang di bagian sisi kanan juga mengalami ambruk, dan saat ini memang yang terjadi yang ambruk pada saat ini terjadi pada sisi bagian kirinya. Ya, Marwan, pada saat gempa terjadi apakah ada aktivitas di dalam gedung KONI? Iya, pada saat gempa terjadi pada pagi tadi memang di lokasi KONI sendiri memang sering warga masyarakat Kota Manado sering melakukan olahraga, namun yang menjadi korban pada gempa tadi pagi itu memang penjual pelaku UMKM yang memang berjualan persis di bawah gedung KONI, begitu malah. Baik, Marwan, mungkin Anda bisa menggunakan kamera belakang sebagai informasi juga supaya masyarakat bisa melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Warga yang berkumpul di sekitar lokasi, Marwan, apakah memang mereka tidak mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, mengingat memang situasi ataupun status dari tsunami ini masih belum dicabut oleh BMKG, Marwan? Ya, memang ada 4 wilayah di Sulawesi Utara yang dirilis oleh BMKG untuk waspada terhadap potensi tsunami akibat gempa 7,6 magnitudo yang terjadi pada pagi tadi, yaitu di Kota Bitung, Minahasa Utara, Pulau Mangonda bagian selatan. Dan memang saat ini kondisi di Kota Manado sendiri, memang saat ini aktivitas berjalan dengan normal pasca gempa, namun yang jadi kerusakan laporan sementara yang menjadi kerusakan itu. Baik, Marwan, kita akan mendengarkan lagi bagaimana update terkini dari sana dan juga laporan Anda, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, pemirsa. Kita akan lanjutkan laporan dari Marwan dari Gedung KONI Manado usai jeda berikut. Keputusan pemerintah menerapkan sistem kerja work from home atau bekerja dari rumah pada hari Jumat bagi ASN mendapat respons dari para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini dinilai sebagai respon strategis pemerintah terhadap krisis energi global sekaligus upaya efisiensi operasional kantor.
Tentunya setuju ya dengan keputusan pemerintah ini. Kenapa? Karena kami sebagai ASN pasti mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama DKI Jakarta di mana tempat saya bekerja. Nah, kenapa setujunya juga? Karena kan kita tahu kondisi global seperti apa. Jadi ini mungkin salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan merespons terhadap krisis energi tersebut. Tidak hanya soal efisiensi, para ASN menegaskan bahwa WFA bukanlah momen untuk menikmati libur panjang. Pribadi sih setuju ya dengan tujuannya, karena kan ini terkait efisiensi energi juga. Tapi kita sebagai ASN juga harus paham implementasinya. Namanya kan work from home kan, bukan long weekend. Jadi ya kita tetap kerja gitu di rumah. Namun tanggapan berbeda datang dari kalangan pegawai swasta. Meski mendukung tujuan penghematan energi, masyarakat khawatir akan lemahnya pengawasan yang bisa berdampak pada turunnya kinerja pelayanan publik. Mungkin kalau untuk harinya mungkin saya kurang ya gitu ya. Kalau dari secara masyarakat saya kurang setuju ASN itu long weekend sepertinya jadinya. Kalau di hari Jumat. Iya. Terus gimana udah diterapin nih? Jadi kepengennya gimana? Ya mungkin kalau udah terlanjur diterapin ya nggak masalah, cuma mungkin ya pengawasan ASN bekerja dari rumah itu emang harus benar-benar ada pengawasan yang bagus gitu Mas. Sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk menerapkan sistem kerja dari rumah setiap hari Jumat bagi ASN. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Ini juga salah satu topik bahasan pekan ini yang ramai diperbincangkan di sosial media juga ya, mengenai bekerja dari rumah atau WFH bagi ASN, dan swasta juga diminta untuk ikut di sana gitu. Tapi tadi kita dengar ya curhatan-curhatan warga yang mengatakan, ih enak banget kalau misalnya hari Jumat, bisa sekalian no weekend dong gitu. Tapi kan tadi ASN-nya bilang kita tetap integritas, tetap bekerja WFH nih, bukan long weekend. Oke, kita langsung bergabung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Bima Arya Sugiarto. Selamat pagi, Pak Wamen. Selamat pagi. Iya, Pak Wamen, kita sudah mendengarkan beberapa tanggapan baik itu dari ASN maupun dari masyarakat. Kira-kira penyesuaian seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan implementasi dari WFH atau work from home mulai hari Jumat ini? Pak Wamen, kepada para ASN, terutama mungkin kekhawatiran bagi masyarakat di bidang pelayanan nih, bagaimana kemudian nanti implementasinya? Yang pertama kita pastikan bahwa Jumat itu tidak kemudian menjadi hari libur nasional, hanya mekanisme penyesuaian jam kerja saja. Yang kedua, ada pengawasan yang sangat ketat dari kepala daerah dan kepala dinas. Ini nanti silahkan teman-teman kepala daerah menurunkan ke dalam panduan teknis supaya pengawasan lebih maksimal. Yang ketiga, sektor-sektor yang ada di garda terdepan bagi pelayanan publik seperti kependudukan, keamanan, ketertiban, kesehatan, pendidikan, kebersihan, ini tetap seperti biasa. Mungkin nanti pengaturan seatnya saja yang disesuaikan kembali gitu. Dan kami meminta agar pemerintah daerah juga mengurangi perjalanan dinas. Jadi 50% perjalanan dinas ke luar kota dikurangi, kalau untuk luar negerinya 70% pengurangannya. Dan kami juga meminta agar kendaraan dinas betul-betul dikurangi penggunaannya, mendorong menggunakan transportasi publik, kalau bisa naik bis, naik kereta, kendaraan listrik yang ada silahkan dimaksimalkan penggunaannya. Jadi banyak hal teknis yang nanti kita harapkan diturunkan oleh kepala daerah secara lebih detail lagi. Pak, tadi curhatan dari warga kan dikhawatirkan adalah mereka bukannya bekerja dari rumah tapi WFA, work from anywhere begitu, yang ini berbanding terbalik dengan upaya penghematan begitu. Apa pengawasan yang dilakukan supaya memastikan bahwa ASN ini termasuk swasta juga Pak yang ikutan ya, tetap mereka bekerja dari rumah Pak? Pengawasan itu tentu berjenjang. Yang pertama pengawasan dari atasan langsung, kalau kepala bidang, kepala seksi itu dari kepala dinas diawasi secara langsung. Untuk para kepala dinas diawasi oleh bupati, wali kota. Untuk tingkat kota kabupaten akan diawasi oleh gubernur begitu ya. Dan tentu gubernur akan kita awasi oleh Kemendagri. Nanti akan ada mekanisme
pengawasan diturunkan ke dalam satu aplikasi begitu. Dan yang kedua, kita juga membuka ruang bagi warga untuk ikut juga mengawasi. Silahkan viralkan saja apabila tertangkap tangan, tertangkap basah, ada ASN atau kepala daerah yang diduga misalnya pada hari Jumat itu malah tidak produktif, malah bepergian ke tempat wisata dan lain-lain, ya silahkan diviralkan. Saya kira kita melihat itu sebagai bentuk pengawasan juga dari publik. Tetapi secara internal, Kemendagri dan pemerintah daerah akan semaksimal mungkin membangun sistem pengawasan seperti itu. Oke, Pak Wamen, yang cukup menarik ini ada statement dari Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito kan sempat mengatakan bahwa HPA ASN harus aktif begitu ya. Kalau misalnya slow respon aja, nanti bisa ada hukuman ibaratnya begitu. Ini penerapannya akan seperti apa nantinya, Pak? Setiap daerah pasti ada local wisdom sendiri, ada inovasi sendiri, ada kreativitas sendiri, bisa memaksimalkan koordinasi via daring, lewat aplikasi, lewat juga grup-grup ya yang dibuat secara online. Silakan itu dimaksimalkan begitu. Kalau kami kan di Kemendagri ini punya WhatsApp grup para gubernur begitu. Jadi kami bisa secara langsung berkomunikasi dengan 38 gubernur seluruh Indonesia. Setiap gubernur kan juga pasti ada grup tersendiri dengan kepala daerah, begitupun kepala daerah ke bawahnya begitu. Jadi itu nanti akan dimaksimalkan pengawasannya dan pasti aturan kepegawaian kemudian bisa diterapkan apabila ada indikasi-indikasi pelanggaran begitu. Yang pasti begini, kita minggu depan akan jalankan itu dan kita akan evaluasi secara bertahap pelaksanaannya, di mana harus dikuatkan pengawasannya, di mana yang sudah baik, ya, pasti akan terus kita evaluasi. Iya, Pak Wamen, ini kan memang terkait dengan hybrid working ini banyak negara yang sudah sebenarnya menerapkan secara permanen, Pak. Apakah di Indonesia ini benar-benar hanya dilakukan situasional melihat kondisi global atau ada jangka waktu tertentu nantinya yang akan diterapkan, apakah memungkinkan juga akan diperpanjang? Ini kan bukan hal yang baru. Ketika masa COVID, kita mulai terbiasa menggunakan sistem daring, online, rapat-rapat begitu, yang melibatkan banyak pihak. Lama-lama kemudian jaringan juga menyesuaikan kapasitasnya. Sekarang kan banyak juga rapat-rapat koordinasi baik di tingkat menteri, dengan kepala daerah dilaksanakan secara daring. Di Kemendagri sendiri kan setiap minggu, setiap hari Senin atau Selasa, itu dilakukan rakor pengendalian inflasi via daring yang diikuti oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Jadi ini bukan hal yang baru, ini sangat biasa. Jadi salah, kurang tepat kalau dibilang apakah kita bisa atau tidak, kita akan bisa. Tapi catatan atau PR-nya bukan kepada sistem daringnya, koordinasi via daringnya, lebih kepada memastikan bahwa outputnya tetap sesuai, memastikan bahwa sistem pengawasan maksimal, memastikan bahwa hari Jumat tidak lantas kemudian menjadi hari libur nasional. Itu PR-nya lebih ke sana saya kira. Oke, memang kita harapkan sesuai dengan tujuan utamanya ya Pak, bisa terjadi penghematan dan juga tetap pekerjaannya produktif. Dan satu lagi yang bisa kita bilang bahwa tidak akan mengurangi pihak-pihak ataupun tempat-tempat yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik begitu ya. Terima kasih Pak Wamen sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu Pak Wamen. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami akan kembali memberikan informasi kepada Anda, informasi terkini terkait dengan gempa dengan magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami akan kembali bergabung dengan Marwan Dias yang berada di Gedung KONI Manado, Sulawesi Utara untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Marwan, apa kemudian yang dilakukan petugas saat ini di lokasi atau di Gedung KONI? Ya, Marwan, apa kemudian saat ini yang dilakukan oleh petugas di Gedung KONI? Apakah melakukan evakuasi lanjutan kepada warga yang berada di sana? Ya, malah
Reza dan juga pemirsa, memang gempa bumi waktu itu dia 7,6 magnitudo yang terjadi pada Kamis pagi tadi menyebabkan gedung Ponisiario Manado mengalami ambruk di bagian kiri, di mana di tempat saya mengabarkan tadi puing-puing dari material gedung Ponisiario Manado berhamburan antara samping kiri, di mana di sini juga menimpa beberapa kios pelaku UMKM di bagian kiri gedung Ponisiario Manado, di mana gempa yang terjadi pada pagi tadi menyebabkan satu orang ibu 65 tahun lansia meninggal dunia dan saat ini telah di Bayangkara Manado. Malah untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kerusakan yang terjadi akibat gempa, saya sudah bersama dengan Kepala BPBD Sulawesi Utara, Bapak Adol Kumento. Ya, Pak Adol, bagaimana perkembangan kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi ini, Pak? Ya, gempa terjadi jam 6.45 tadi pagi. Gempa yang berkekuatan 6 skala Richter, yang pusatnya 129 km dari Bitung arah Pulau Halmahera. Tadi pagi yang dan juga di lapangan ini untuk Polri, lapangan Basir ada luar yang hadir dan ada korban luar itu keseluruhan juga. Dan di sudut ini juga fasilitas umum gereja satu, gereja Katolik di Desa Kembes, salah juga, dan di Rumengkor yang mengalami atap plafonnya yang jatuh. Dan akibat tsunami juga ini mengakibatkan akibat gempa ini ada ancaman potensi tsunami yang dihitung tadi cuma sekitar 0,2 meter. Dan di seputaran Halmahera 0,3 meter. Yang kita takutkan ini gempa susulan, makanya dihimbau masyarakat yang ada di pesisir, yang ada di fasilitas umum untuk lebih hati-hati, lebih waspada, jangan ada gempa susulan. Dan penanganan ini yang sudah terjadi tadi pagi, kami sementara tangani semua, tapi fasilitas umum juga sudah berjalan normal, kantor PLN sudah berjalan, rumah sakit sudah berjalan. Jadi yang tingkat gangguan cuma yang daerah sini dan yang dua gereja tadi, Kembes dan Rumengkor. Tapi cuma plafonnya yang tepat jatuh karena plafon dari material gipsum dia jatuh tadi pagi. Ya, berarti yang paling terparah di gedung Poni, Pak. Poni yang sayap ya, bukan runtuh semua. Memang di sayap kiri itu ada akibat gempa tadi cukup signifikan, cukup matang, ada jatuh sayap kiri itu. Tapi kalau lengkap semua itu dari lokasi ini, rangka bajanya tetap kokoh. Sayap kiri itu yang membuat kuat, sehingga dia menimpa satu korban yang jualan di tempat ini dan pagi. Ya. Berarti untuk korban jiwa secara keseluruhan itu cuma satu orang yang tinggal sampai saat ini. Kita pantau terus ngambil hidang baru satu yang meninggal akibat bencana 7,6 pagi. Ya. Oke, terima kasih Pak Dol. Ya, 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 malah dan juga pemirsa itu dia dengan kepala BPBD atau yang saat ini masalah lokasi. Demikian yang dapat kabarkan. Baik, terima kasih atas laporannya Marwan. Selamat kembali bertugas dan pastikan Anda dan keluarga dalam kondisi yang aman ya. Sebagai informasi, malah dan juga pemirsa, ini status dari peringatan tsunami-nya sudah dicabut dan BMKG akan terus memperbaiki dan juga menginformasikan informasi terkini terkait dengan gempa dengan magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara. Kita ajak pemirsa ke informasi berikutnya. Ini ada seorang wanita pemirsa di Kabupaten Mojokerto yang disekap dalam sebuah kamar hotel di Jombang, Jawa Timur. Korban dirampok dan juga diancam dengan celurit oleh dua pelaku yang baru dikenalinya dari media sosial.
Rekaman CCTV menjadi petunjuk aksi perampokan dan penyekapan seorang wanita asal Mojokerto. Aksi dua pelaku yang baru dikenal dari medsos ini terjadi dalam kamar hotel di Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, saat korban bertemu dengan salah satu pelaku. Kemudian teman pelaku masuk dan langsung mengalungkan senjata tajam jenis celurit. Korban berteriak minta tolong hingga petugas keamanan mendengar dan melepaskan ikatan di tangan dan kaki serta mulut korban. Pelaku kabur membawa barang korban, petugas langsung melacak mobil korban yang masih tersambung GPS hingga pelaku dibekuk di Surabaya bersama barang bukti. Dan untuk mendalami kasus ini kita bergabung dengan AKP Dimas Robin Alexander selaku Kasat Reskrim Polres Jombang. Selamat pagi Pak Kasat. Ya, Pak Kasat, kita ingin tahu bagaimana kronologi sehingga kemudian peristiwa perampokan ini terjadi di hotel tersebut, Pak. Kapan mereka janjiannya dan peristiwa itu terjadi berapa hari setelah ada janji di medsos? Kami sampaikan, kami dari Satreskrim Polres Jombang 2026 sekira pukul 21 kami menerima laporan adanya pencurian dengan di hotel sederhana dan bypass Mojo Agung, Kecamatan Mojo Agung. Jadi kronologi kejadian ini antara pelaku dengan korban ini baru mengenal kurang lebih belum sampai seminggu. Jadi komunikasi awal ini dilakukan pada tanggal 26 Maret, akhirnya direspon oleh korban pada tanggal 30 Maret, yaitu pada waktu kejadian, sehingga antara pelaku dan korban ini mengatur pertemuan untuk melakukan kencan. Ya, kencan ini di TKP di hotel sederhana. Sekira pukul 21 ini pelaku dan korban bertemu di sebuah kamar. Kemudian tidak lama kemudian rekan daripada pelaku ini datang langsung membawa celurit menodongkannya kepada korban. Kemudian juga langsung mengambil barang-barang daripada korban itu sendiri. Adapun barang-barang yang diambil ini antara lain adalah uang yang bernilai $500, juga mengambil kunci daripada korban, sehingga setelah dilakukan pencurian dengan langsung melarikan diri ke Surabaya. Kemudian mengingatkan bergabung rekan dari Jatras Polrestabes Surabaya. Kemudian untuk para pelaku ini langsung diamankan di Surabaya, tepatnya di Mall Citra, Ciputra Surabaya, Jatono. Kemudian langsung kami amankan ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Pak Kasat, apakah para pelaku ini berhasil melukai korban atau hanya sekedar menyekap dan mengancam? Dan bagaimana konstruksi hukum yang akan dikenakan kepada kedua pelaku? Ya, baik, kami sampaikan bahwa korban hanya dilakukan pengancaman dengan menggunakan celurit, menggunakan celurit pelaku. Untuk saat ini sudah kami amankan barang bukti daripada celurit itu sendiri. Kemudian terhadap para pelaku ini kami persangkakan dengan pasal Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Adapun ancaman pidana maksimal yang akan dikenakan terhadap para pelaku ini 12 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Saya jeda, ada informasi mengenai seorang petugas klinik di Indonesia yang menjadi sorotan netizen setelah videonya viral di media sosial. Apa yang terjadi kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
Ada benarnya juga mungkin diviralkan video yang satu ini ya, supaya ada evaluasi di klinik tersebut. Karena seorang petugas klinik di Indonesia menjadi sorotan netizen setelah sebuah video viral memperlihatkan seorang petugas klinik yang asyik bermain game pada saat jam kerja. Aduh, pemirsa, ini kita lihat ya. Jadi peristiwanya berawal ketika seorang cucu membawa neneknya mengalami sesak nafas untuk mendapatkan pertolongan medis secara darurat. Bukan disambut dengan kesigapan, keluarga pasien justru mendapatkan petugas yang di bagian pendaftaran fokus main game di HP-nya ini. Jadi situasi semakin memperlihatkan dan juga memprihatinkan karena proses pencarian alat medis berupa nebulizer atau alat uap terhambat oleh kurangnya respon cepat dari petugas yang bertugas saat itu. Unggahan ini memancing beragam reaksi negatif dari netizen yang menyesalkan dengan rendahnya profesionalisme tenaga kesehatan dalam menangani pasien kritis. Masyarakat berharap adanya evaluasi tegas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ini cukup membahayakan ya, karena memang sesak nafas terjadi cukup hebat pada seorang nenek yang seharusnya pertolongannya dengan sigap dilakukan. Iya, harusnya ini darurat ya, pertolongannya dilakukan. Jangan pusreng terus ya Mas ya, tidak fantas itu, tidak fantas. Lagi nunggu video klarifikasi, permintaan maaf. Iya. Kita ke kabar viral berikutnya, pemirsa. Ini ada turis asing asal Rusia di Bali yang terpaksa berurusan dengan warga lokal setelah diduga melakukan tindakan yang tidak fantas. Ya. Jadi turis tersebut diketahui dalam kondisi mabuk dan sembarangan menyentuh perempuan yang sedang melintas di jalanan. Benar-benar tidak fantas kalau kata Reza. Dalam unggahan tersebut, ya, merekam kejadian tersebut, seorang pemuda Bali dengan akun Instagram Belda Briksando langsung mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aksi pelecehan tersebut. Tidak hanya sekedar menegur, turis yang bersangkutan bahkan diberi peringatan keras hingga tak berdaya di tanah. Diberi pelajaran lah ya. Dalam video yang viral di media sosial, pemuda tersebut menyampaikan nasihat agar setiap wisatawan asing wajib menghormati warga lokal dan menjaga etika selama berada di Indonesia. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi agar norma setempat tetap dihargai. Aksi ini pun mendapat dukungan luas dari warganet yang menilai hal tersebut sebagai bentuk keberanian dalam menjaga keamanan dan kehormatan warga lokal di Bali. Ya, tidak dibenarkan mabok-mabokan, tidak dibenarkan juga apa hal yang dilakukan terhadap masyarakat itu ya. Iya, nah kalau ini beda lagi nih ceritanya. Jadi dunia maya dihebohkan oleh aksi seorang pemuda berwajah asing yang ternyata mahir berbahasa daerah. Dalam unggahan akun Instagram Papa Gobres, pemuda yang memiliki paras ala pemain sepak bola Eropa ini secara mengejutkan fasih berbicara menggunakan bahasa Jawa ngapak khas Cilacap. Muterawalo, Wangon, Purwokerto, Purbalingga, Abong bareng Baturaden. Terus nek misalnya ditakoni, wah gelem apa ora mbela timnas Indonesia dinaturalisasi? Ya nu gelem epol. Siapa sih ora gelem ya jal mbela tanah kelahiran nenek moyang. Yang baby ketemu Jai Ijes nang Teluk Penyu kayak pas lagi pelajaran berbadan. Nyong dheweke takon dari nyong, "Bres kok gelem apa ora nek dipanggil timnas Indonesia?" Ya nu gelem epol. Siapa sih ora gelem bela kelahiran nenek moyang. Jadi dengan menggunakan timnas Indonesia berakting seolah-olah sedang diwawancarai setelah pertandingan. Komentarnya menggunakan dialek Banyumasan yang kental dengan mematahkan ekspektasi netizen terhadap penampilan fisiknya yang wajahnya Eropa banget nih kata netizen ya. Jadi aksi ini mendapatkan respon positif dari warganet, banyak yang merasa terhibur dan juga salut karena meskipun memiliki wajah keturunan luar negeri tapi tetap membawakan identitas lokal yang sangat natural. Ih, luar biasa sekali ya. Ini sampai ditonton ratusan ribu orang ya. Jere nyong nganggo kaos kaki, kasut. Ya, sudah tidak terasa 2 jam Reza dan juga Mala menemani Anda dengan beragam informasi. Izinkan kami untuk pamit karena besok kita akan kembali ya. 6.30 tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Reza Baluel. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.